Selamat datang kembali. Sering ya kita pengennya orang lain nurutin mau kita. Iya banget, fokusnya ke kita terus. Nah, hari ini kita coba bongkar satu prinsip kunci dari Dale Carnegie. Prinsip ketiga dari bukunya yang terkenal itu, gimana caranya membangkitkan keinginan yang kuat di diri orang lain. Betul, ini penting banget. Sumber kita hari ini, ya kutipan dan cerita dari Carnegie sendiri. Nunjukin pendekatan yang beda banget. Bukan maksa, bukan cuma bujuk rayu biasa. Ya, ini lebih dalam. Soal geser fokus kan? Benar. Gimana kita bisa paham sudut pandang orang lain? Itu kuncinya. Persis. Jadi bukan lagi soal gimana caranya biar dia mau nurutin saya, tapi lebih ke, apa sih yang dia pengenin? Terus, gimana caranya apa yang saya mau ini bisa bantu dia capai keinginannya itu? Jadi kayak seni persuasi tapi pakai empati gitu ya. Nah, itu dia. Akarnya di situ. Memahami motivasi mereka. Carnegie kan punya analogi bagus toh soal mancing. Oh iya, yang itu ya. Kita mungkin suka stroberi pakai krim, tapi ikan kan nggak. Ikan maunya cacing. Heeh. Jadi ya umpan kita mesti cacing, bukan stroberi. Sederhana kedengarannya, tapi kena banget buat interaksi sama orang. Umpannya kudu pas sama selera mereka. Analogi itu ngena banget sih, mengena ke inti masalahnya. Kayak kata Henry Ford yang dikutip Carnegie itu. Yang mana tuh? Kalau ada satu rahasia sukses, katanya, itu ya kemampuan buat paham sudut pandang orang lain. Terus lihat segala sesuatu dari kacamata mereka, sebagus kita lihat dari kacamata kita sendiri. Wah, dalam juga ya. Jadi, sebelum kita ngomong atau minta sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, gimana caranya bikin orang ini benar-benar pengen ngelakuin ini. Ini mengubah semua pendekatannya loh. Ada contoh bagus kan di buku itu, yang soal Stan Novak sama anaknya, si Tim? Yang nggak mau masuk TK itu? Iya, itu contoh klasik banget. Tim kan nolak keras ya. Heeh. Nah, Stan sama istrinya nggak maksa kan? Mereka ngapain? Justru itu, mereka berhenti mikirin tim harus masuk TK. Mereka malah mikir, oke, apa ya yang bikin TK itu seru buat tim? Oh, jadi fokusnya ke si anak ya? Betul. Mereka bayangin serunya main cat jari, nyanyi-nyanyi, ketemu teman baru. Terus malamnya mereka kayak demonstrasiin gitu di rumah. Dengan semangat. Terus gimana hasilnya? Beda banget pasti ya? Dramatis. Besok paginya, malah tim yang bangun duluan. Udah rapi, duduk manis nungguin, nggak sabar pengen berangkat. Wah, Keinginannya itu muncul dari dalam diri tim sendiri, bukan didorong dari luar. Nah, itu yang disebut Carnegie, membangkitkan keinginan yang menggebu, atau eager want. keren banget caranya. Nah, prinsip yang sama ini ternyata jalan juga ya buat situasi yang lebih formal. Kayak negosiasi. Oh jelas, efektif banget. Carnegie sendiri kan ngalamin tuh yang soal sewa ballroom hotel naik gila-gilaan itu. Iya, naik 300%, gila kan? Kebanyakan orang mungkin langsung marah atau ya ngotot nawar. Tapi Carnegie beda ya. Beda banget. Dia malah nyiapin daftar untung rugi, tapi ini kuncinya. Untung rugi buat manajer hotelnya kalau kuliah dia diadain di sana. Oh gitu caranya. Jadi dia nggak ngomongin kebutuhannya sama sekali. Sama sekali nggak disebut. Dia fokusnya ke gimana acaranya bawa publisitas bagus buat hotel, narik tamu kelas atas, pokoknya keuntungan buat hotel. Cerdas banget. Dia bikin argumennya itu nyambung sama kepentingannya si manajer. Hasilnya, kenaikan sewanya dinego ulang, turun drastis jadi cuma 50%. Wow. Karena dia berhasil bikin si manajer pengen hotelnya tetap dipakai sama Carnegie, karena itu nguntungin hotelnya juga. Jadi polanya jelas ya, kita coba masuk ke posisi orang lain, pahami apa yang penting buat mereka, terus tunjukin gimana usulan kita bisa bantu mereka capai itu. Tepat sekali. Dan ini penting ya, ini bukan soal manipulasi licik buat untung sendiri. Oh iya juga ya? Harus gimana dong? Prinsip ini paling kuat justru kalau hasilnya itu sama-sama untung, win-win solution gitu. Kalau Anda tulus bantu orang lain dapat apa yang mereka mau, ya mereka biasanya lebih mau bantu Anda juga. Oke, jadi ada aspek ketulusan juga. Iya, contohnya si Mike Whedon itu, salesman Shell Oil, itu bagus banget. Gimana ceritanya tuh si Mike? Si Mike ini pusing mau yakinin manajer SPBU yang tempatnya kotor banget biar dibersihin. Udah pakai argumen macam-macam soal kebersihan, citra merek, tapi nggak mempan. Terus gimana akhirnya? Akhirnya, Mike coba cara lain. Dia ajak manajer itu jalan-jalan, ngeliat SPBU Shell lain yang baru, modern, kinclong,
dan rame pengunjung. Ah, jadi nggak ngomong lagi, tapi ngasih lihat langsung ya, kayak nunjukin visi gitu. Persis. Ngelihat contoh sukses itu secara langsung, nah itu membangkitkan keinginan di dalam diri si manajer. Dia jadi pengen punya SPBU yang keren kayak gitu juga. Jadi termotivasi dari dalam ya. Betul. Dia jadi pengen bersih-bersih, pengen berbenah. Nggak lama, stasiunnya berubah total, penjualannya naik. Mike juga capek targetnya. Dua-duanya menang kan? Keinginan si manajer buat sukses itu yang jadi motor penggenaknya. Oke. Berarti kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal prinsip ketiga Carnegie ini, intinya adalah stop dorong-dorong agenda kita sendiri. Mendingan kita luangkan waktu buat benar-benar paham, terus bangkitkan keinginan kuat dari dalam diri orang lain. Fokus ke apa yang mereka idamkan. Bener banget. Kayak kata Carnegie itu, orang yang bisa melakukan ini, seluruh dunia bersamanya. Yang nggak bisa, ya jalan sendirian. Kena banget ya? Iya, ngena banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada semacam tantangan kecil buat Anda coba di luar sana. Apa tuh? Lain kali, kalau Anda perlu yakinin seseorang, siapapun lah itu, coba deh, berhenti sejenak sebelum ngomong. Tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang orang ini pengenin? Motivasi terdalamnya apa? Terus, gimana caranya saya bisa nyambungin usulan saya sama keinginannya itu? Pertanyaan reflektif gitu ya? Iya, coba ajukan pertanyaan itu aja dulu. Itu udah bisa banget mengubah hasil interaksi Anda nantinya. Dicoba aja. Menarik. Semoga percakapan kita ini ngasih perspektif baru ya yang bisa langsung Anda praktikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.